Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meti. Saya dari Pondok Cabe. Saya datang ke sini mencari-cari. Sudah lama saya mencari pengobatan tentang diri saya, karena saya memang merasakan diri saya ada sesuatu yang saya rasakan kurang nyaman untuk diri saya. Memang sudah berbagai cara telah saya lakukan, berbagai tempat saya lakukan, tapi akhirnya saya belum menemukan tempat yang pas untuk saya. Tentu berbagai macam pengalaman saya dapatkan, dan mungkin pengalaman-pengalaman ini banyaknya ke arah yang tidak begitu menyenangkan. Ya, memang saya pun sendiri tidak tahu saya itu sakit apa, tapi sakit saya itu mengganggu untuk diri saya sendiri. Saya sendiri aja tidak habis pikir apa sih sakit saya ini, tapi sangat mengganggu dengan keseharian saya. Saya lakukan sholat dan saya lakukan zikir, segala ritual keagamaan saya lakukan, maksudnya untuk menghilangkan rasa apa yang ada sama saya. Namun berbagai tempat saya datangi belum juga saya menemukan tempat yang pas untuk itu, karena yang tadi saya katakan bahwa berbagai bukan kendala, tapi berbagai permasalahan atau masalah baru yang saya ketemukan yang tidak membuat saya nyaman. Mungkin mau tahu kemana saya pergi ya, katakanlah saya pergi ke kiai gitu, datang ke kiai, datang ke orang-orang yang mengerti tentang pengobatan. Sampai ke kiai, umpamanya, oh kamu sakit begini, sakit ini, oh barangkali kamu harus mandi garam. Ya, pikir saya ya, karena mau berobat ya apa aja saya lakukan gitu. Mandi garam, udah mandi garam, tapi kok yang mengganggu saya itu nggak pernah hilang ya. Kalaupun memang hilang kayak sesaat gitu ya, sebentar. Gangguan di saya itu yang sangat saya menyiksa saya itu yang selalu mengganggu saat saya tidur. Kalau saya tidur itu suka ada yang kayak loncat-loncat di tempat tidur saya itu, apa juga saya nggak tahu, tapi pas saat saya udah mau tidur dia datang, dia loncat-loncat. Kadang-kadang saya banting-banting tuh tempat kaki saya angkat, saya tendang-tendang, apapun yang saya lakukan, tapi itu nggak juga hilang-hilang gitu loh, nggak juga hilang-hilang. Lama-lama saya marah. Yang suka datang yang dari dalam hati ini, itu nggak tahu kayak ada apa yang datang. Terus saya kalau itu pengennya itu saya pengen keluarin tuh lidah saya panjang-panjang biar saya seneng. Tapi ya pernah juga saya lakukan itu, mau keluarin lidah itu, tapi nggak ada apa-apanya juga ya. Habis itu ya perasaan itu ya, itu yang saya cari, di mana ya saya bisa berobat. Cuma saya selalu berdoa sama Allah, mungkin satu saat saya akan mendapatkan. Nggak mungkin Allah biarkan saya, nggak mungkin Allah tidak memberikan jalan keluar sama saya. Saya coba, saya kebetulan pas tahun kemarin itu pun cuma sebagian kecil yang saya alami. Tahun kemarin sebetulnya saya ada beberapa masalah yang berhubungan dengan interaksi dengan manusia, sehingga saya begitu terpuruk dengan keadaan itu. Nah, kemudian yang masalah-masalah itu yang selalu datang mengganggu. Jadi saya begitu bebannya kayaknya berat banget gitu, mau kemana lagi. Datanglah saya mulai mencari-cari di internet. Saya cari. Pertama yang saya dapat, oh barangkali kalau pakai ini saya bisa ada, saya kirimin surat
saya kirimin surat yang membalas bahwa kalau itu beli sejenis tasbih. Tasbih itu nanti kalau dizikirkan dia goyang-goyang gitu, goyang-goyang. Tapi apapun yang diminta di tasbih itu, malah saya habis itu tasbih saya belum goyang-goyang, saya sakit perut. Sakit sekali perut saya. Kenapa? Saya telepon orang itu, kenapa saya sakit perut? Oh, dia bilang nggak apa-apa ya, tapi kan saya sakit banget ini, sakit banget ya. Saya tunggu-tunggu kok nggak ada perubahannya, nggak ada. Saya cari lagi di internet, cari lagi. Maksud saya pengen berobat, mana sih yang benar ini berobat ini. Saya datang cari lagi, ketemu lagi katanya, oh kalau begitu kamu harus buka aura. Oh ya, buka aura. Karena saya buka di internet, dapat nomor teleponnya dia. Ada 2 nomor telepon saya dapat. Satu ada di Glodok, di Mangga 2. Di Mangga 2 itu nanti mau masang kayak kalung, tapi begitu saya sampai di Mangga 2 kok nggak ketemu tokonya gitu. Akhirnya saya balik lagi, saya pulang ke rumah, saya telepon yang saya ketemukan itu, dia dari Purwokerto ke sana, arah lupa saya di mana itu. Tuh, buka aura. Udah itu saya disuruh zikir 3.500. Saya lupa zikirnya itu apa, 3.500. Saya cuma mengejar zikir itu. Tetapi saya tanya, ini bagaimana ini? Ya hari pertama ada, ya telepon kasih jawaban. Oh tunggu, hari kedua ada. Lama-lama udah nggak ada, ulah hilang. Udah saya cari lagi. Cari lagi. Ketemu itu, oh saya capek, akhirnya saya capek, saya ibadah aja biasa, tapi kok yang di hati saya ini yang mengganggu sekali sama saya ini, yang terlalu tersiksa. Saya tersiksa, sangat tersiksa sekali. Saya nggak tahu apa. Saya cari lagi, katanya ada tetangga saya bilang, oh ada lagi itu, tetangga saya bilang itu kamu ada yang di Jawa Timur. Orangnya baik. Saya bilang, ini kenapa ya, saya suka ada bau, macam-macam bau. Kalau saya kebauan nih datang di kamar saya, kadang bau amis, kadang bau darah, kadang bau dapur, kadang bau WC, segala macam bau. Terus yang dia bilang kalau yang bau darah itu reinkarnasi. Reinkarnasi itu apa gitu? Ya pokoknya kamu berzikir aja. Saya berzikir, tapi kok nggak hilang juga. Kadang bau terasi, bau ikan asin. Saya cari-cari di mana yang masak ikan asin. Saya nggak masak ikan asin. Kalau tetangga ya juga jauh gitu ya. Tapi itu bau itu terlalu mengganggu saya tuh, sampai kalau di kamar bau sekali tuh. Udah sama dia, kadang dia mau angkat telepon saya, kadang nggak mau. Ya saya juga sedih kok, pada ditinggal gitu ya, nggak mau, pada nggak mau ya. Pokoknya awal-awal kalau kita ketemu masih mau bantu saya, tapi lama-lama pada marah. Ya beberapa emang itu memang marah, langsung meninggalkan saya marah. Saya juga bingung kenapa marah sama saya ya, saya nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian saya tinggal lagi itu, saya cari lagi, karena yang di dalam diri saya ini saya nggak tahu ada apa ya, kenapa ya, bagaimana ya. Saya udah nggak tahu mau dibagaimanain. Rasanya kalau saya turutin ini kata hati ini, ya enakan mati gitu. Tapi kalau saya pikir lagi, agama itu kan nggak boleh, tidak membolehkan untuk itu. Pikir sadar lagi saya, oh udah, saya cari lagi, apalagi buka lagi saya internet. Kali waktu ada tetangga saya bilang lagi, oh itu nanti datang lagi, ada di daerah Cinere. Tuh, saya datang ke sana, saya senang karena orangnya udah lebih dewasa, udah usia ya. Pikir saya berarti lebih mantep gitu ya.
lagi-lagi saya datang, perilakunya nggak bagus lagi sama saya, dan membuat saya lagi tidak nyaman. Nah, dia suruh mandi garam sama saya ikutin aja lagi mandi garam. Pas setelah mandi garam, dia bilang tunggu aja, nanti aja lagi. Tunggu nggak ada lagi mandi garam ini, nggak ada apa-apanya. Nah, saya datang lagi. Oh, dia bilang berarti kamu sakitnya berat. Kamu mandi air kelapa. Suruh beli lagi saya air kelapa, mandi lagi saya air kelapa. Nggak ada lagi. Apa ya efeknya? Apa? Nggak ada juga. Yang itu yang saya nggak bisa ngomong apa ya. Kalau diomong sama orang yang biasa-biasa aja, kadang saya dibilang ngarang gitu kan ya. Tapi yang ngerasa itu saya. Orang tuh nggak bisa rasa. Obatin saya karena saya sakit. Kalau nggak sakit nggak mungkin saya minta tolong obatin saya. Udah, akhirnya nggak lagi. Jadi saya udah mau gimana lagi ya. Yang ketemu itu cuman selalu nggak membuat saya nyaman. Jadi kadang mereka itu cuma melihat saya adalah wanita, saya adalah perempuan, dan dia itu laki. Saya kira bisa dipahami ya kalau perempuan sama laki itu gimana. Dan saya nggak suka itu, bukan itu tujuan saya gitu, bukan itu. Saya pengen berobat, saya pengen sembuh gitu. Jadi kalau saya mau berobat terus saya merasa nggak nyaman, ya bagaimana saya menerusin obatnya itu ya. Kalau ketemu dia saya udah mikir dulu, ntar gue diapain lagi ini nih, udah siap aja saya. Kadang saya pakai jaket tebel-tebel, pakai jeans tebel-tebel gitu supaya nggak kena sama saya. Cuma satu tujuan saya, nah lo mau apain juga ya, tapi saya udah siap. Cuma satu tujuan saya pengen sembuh. Kali waktu apa ya, masa iya saya Allah nggak kasih jalan saya. Saya buka lagi di internet, saya baca itu, di situ ada Nur Sifa. Tapi saya masih abaikan, masih abaikan karena itu katanya mesti nginap, mesti apa dulu, bagaimana caranya nginap ya gitu ya. Ya saya masih abaikan, tapi membekas di hati saya itu Nur Sifa itu. Satu saat saya sholat minta sama Allah, ya gimana, beri petunjuk saya ya Allah, apakah itu tempat itu baik untuk saya. Bila itu baik untuk saya, Allah mudahkan langkahku untuk ke sana. Saya mau datang ke sini waktu itu masih musim hujan, nggak jadi. Saya coba saya telepon. Pertama saya telepon, katanya di situ menghubungi Ibu Retno. Saya telepon, Ibu menjawab datang aja. Saya bilang kalau saya datang saya ketemu Ibu. Iya, nanti daftar aja dulu, baru nanti ketemu saya. Saya nggak begitu puas jawabannya gitu. Ini hati ini kayak digaruk-garuk itu. Ya saya pengen ada jawaban yang pas ya, ada jawaban yang nyenengin ini hati ini, yang saya udah nggak tahu nih hati diberi mana yang itu. Saya telepon lagi, saya duduk, saya diem. Saya telepon lagi, saya telepon dari telepon rumah, bisa menghubungi Reno Wilopo gitu. Saya coba aja telepon, diangkat telepon saya. Begitu halo, saya tuh terkesan pertama halonya itu tuh sejuk banget buat saya. Halo, terus saya ngomong. Saya itu ngomong berapi-api karena saya tanya apa, dia itu begitu cool gitu ya, menyenangkan ya, senang banget ya. Gimana ya, ya subhanallah ya Allah, barangkali ini ya Allah petunjukmu ya Allah. Saya pertanyaan saya terus ya gimana, saya orang lagi semangat kan mau nanya tuh, tapi kok dia segitu datar gitu ya menjawabnya itu. Cool untuk saya ya, begitu penuh kesabaran menuntun saya. Oh iya Ibu,
begini ibu gitu. Pokoknya saya ini pertanyaan-pertanyaan tetap dia apa ya, sabar banget ya nih orang ini ya, sabar banget nih orang ini. Kemudian hari itu kalau nggak salah hari Jumat, kalau nggak salah ya, terus saya bilang boleh nggak saya mau ketemu. Oh boleh gitu. Boleh nggak besok. Oh nggak bisa, saya udah ada acara. Kalau mau hari Minggu. Oh boleh, boleh, saya mau kalau hari Minggu sama gitu. Tapi saya tanya, ini pakai bayar nggak gitu. Oh iya, ada bayarannya. Oh iya, 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 saya udah tahu. Nanti pertama dikasih tahu itu nanti ada yang jarak jauh sama yang tatap muka. Ya, saya belum bicara lanjut, nanti insya Allah ketemu hari Minggu. Hari Minggu kita janjiannya tuh jam 11. Saya datang, saya dari rumah saya udah datang, tapi saya sebetulnya masih ragu. Ada dua pilihan, saya mau datang ke sini, sama ada satu namanya Ustadz Sony, mau kemana. Tapi saya berdoa dulu sama Allah, ya Allah beri petunjukmu, tuntun langkahku ya Allah, di mana langkahku berjalan di situ aku akan jalan gitu. Biasanya saya naik motor dari rumah, saya titip di kantor saya motor itu, naik motor. Tapi di motor itu saya udah mantep mau datang ke sini. Ya alhamdulillah saya mau ke situ. Udah dari kantor itu saya naik angkot dulu, sampai di Pasar Jumat saya naik taksi. Saya bilang mau ke Kalipasir, tahu nggak? Tahu. Ya, terus sampai dia ngomong nanti ada apa, pokoknya nggak boleh masuk di area itu jam 11. Saya bilang nggak apa-apa, kalau memang nggak boleh ya saya turun situ. Udah nyampe jam 10. Saya tanya, ini udah boleh lewat? Oh belum boleh bu, nanti jam 11. Saya juga bingung karena udah lama saya nggak datang daerah sini. Atau kok ada busway. Udah saya ambil busway, saya turun di Sarina saya ambil bajai ke sini. Nah, pertama kali saya ketemu Mas Reno, datang sini Mas Reno ketemu saya jam 11 lewat lah. Tuh, kita ngobrol. Saya mengemukakan bahwa saya memang nggak punya uang Mas Reno, keadaan saya memang lagi nggak baik gitu ya, jadi saya nggak punya uang. Ya Mas Reno juga nggak memaksakan apa-apa, dia cuma ini bu, materi dibaca, barangkali kalau ibu baca-baca itu ibu bisa dapat pengetahuan apa ibu butuhkan. Tapi saya bilang saya nggak mau kalau cuma dikasih seperti itu, apalah yang saya mampu gitu. Terus Mas Reno tawarkan kalau mau ada program jarak jauh gitu, jarak jauh. Oh iya ya, saya mau itu, saya bilang saya mau kalau itu program jarak jauh. Hari itu saya tanya berapa program jarak jauh, dibilang itu 2,5 juta. Saya bilang, oh ya Mas Reno, saya sekarang bawa uang tapi cuma 1 juta, boleh nggak saya ngasih 1 juta itu? Oh boleh gitu. Ya udah saya kasih sekalian. Tadinya Mas Reno bilang, oh nanti kita kalau jarak jauh kita kirim materinya. Pas itu, oh ya udah sekalian aja dibawa, sekalian dibaca-baca. Udah saya bawa materinya. Sebelum saya pulang masih sempat didoain Mas Reno, sempat didoain. Pas didoain itu saya ada perubahan, nyaman lah saya, nyaman saya tidurnya itu. Saya sampai mimpi saya kayak datang di satu tempat itu banyak banget harimau gitu, harimau. Saya takut banget tuh harimau itu, tapi kayaknya harimau itu udah pada lemes-lemes gitu ya, lemes-lemes. Lah saya nggak tahu tuh seperti apa. Beberapa hari kemudian saya telepon Mas Reno bilang juga nggak apa-apa, itu malah bagus, kata. Oh ya alhamdulillah kalau bagus. Saya berpikir ya nanti Mas Reno bilang nanti kalau udah membaca kasih tahu saya, nanti kita mulai terapi.
Tapi pas saya membaca itu, kayaknya godaan nama saya makin besar gitu, besar banget godaan nama saya. Saya berpikir kalau saya ini jarak jauh, kayaknya saya nggak efektif, karena yang ganggu saya bukan gangguan dari luar, tapi ada di dalam diri saya itu yang saya pengen keluarin itu, yang menyiksa sekali itu. Akhirnya saya berpikir, kali waktu saya telepon Mas Reno, saya SMS dulu, Mas Reno boleh nggak saya mau ngomong. Mas Reno beberapa saat kemudian baru dia balas, boleh gitu. Ya saya ngomong, Mas Reno saya mau ngasih tahu, saya udah mulai baca itu, ya bagus sekali Mas Reno, sampai saya nggak tahu mau baca mana duluan gitu ya, baca duluan. Kemudian itu yang CD itu nggak bisa ditransfer di flash disk. Akhirnya saya bilang juga bahwa materinya saya masukin di dalam hard disk gitu. Ya udah oke. Terus Mas Reno, saya merasa bahwa saya itu ngelihat materinya itu kayaknya perlu untuk saya perlu sekali itu. Boleh nggak Mas Reno, saya mau pindah program dari yang jarak jauh, saya pengen tatap muka langsung gitu. Oh Mas Reno bilang boleh. Ya udah, ya alhamdulillah, saya senang sekali bahwa saya bisa tatap muka langsung. Udah ditentukan harinya, kata Mas Reno, nanti ada sama satu orang dari Palembang. Saya itu bagaimana caranya saya kalau saya pulang-pulang, udah malam-malam pulang-pulang jauh sekali, saya berusaha untuk cari tempat tinggal di daerah sini. Akhirnya alhamdulillah saya dapat. Hari Senin itu saya udah mulai yang teman dari Palembang ada berhalangan, nggak bisa halangan, akhirnya saya sendiri. Berjalanlah terapi itu, berjalanlah kira-kira 2 hari itu udah berjalan bagus gitu ya. Saya merasakan tuh enak gitu ya, ya nyaman lah gitu, saya merasa nyaman. Hari ketiga saya ada benturan. Memang masih hari kedua itu sudah mulai saya rasa itu ada. Saya sampai ngomong Mas Reno, maaf ya Mas Reno, di sini kok ada bau itu ya, bau WC, maaf Mas Reno, kok itu ada ya. Mas Reno cuma bilang, ya barangkali memang ada gitu ya, tapi udahlah saya abaikan gitu. Kemudian hari ketiga itu datang lagi, itu yang udah sampai saya, aduh, ada itu bau itu lagi datang Mas Reno. Nah, terus ya saya pulang karena saya istirahat sore. Saya pulang, sampai di rumah itu kayaknya makin menjadi-jadi gitu ya, aduh saya buru-buru ya, saya mau pulang buru-buru, saya mau ketemu Mas Reno. Tolong Mas Reno, ini datang dia ini Mas Reno, tolong saya. Nah, saya datang di sini. Sebelum saya mulai, Mas Reno, saya mau kasih tahu dong, ini saya kok ini ada di sini, ada datang ini. Cuma Mas Reno pikir ya apa ya masih ya biasa aja, tapi saya udah nggak kuat gitu ya, jadi saya jadi kacau balau diri saya. Saya nggak tahu bagaimana mulainya. Saya jadi bagaimana, saya nggak, pokoknya akhirnya saya nangis gitu ya, saya teriak-teriak, saya udah nggak saya jadi kucar kacir lah. Aduh, saya udah nggak tahu. Ya udah, akhirnya Mas Reno tolongin saya, udah saya ditenangin. Ya saya juga pikir dalam hati saya, karena walaupun keadaan saya seperti itu, tapi saya sadar kok. Tapi cuma itu saya nggak bisa apa ya, saya nggak bisa tahan dia tuh. Oh kamu nggak boleh gitu ya. Ya memang sebelumnya itu memang saya tahan, jangan keluar. Tapi akhirnya keluar juga gitu kan. Terus saya juga tahu-tahu Mas Reno udah datang menghampiri saya, terus naruh tangan di ubun-ubun. Dalam hati saya memang hilang tuh, yang begitu nggak hilang. Saya cuma dalam hati saya, loh kok prasangka saya tuh nggak hilang kok. Ya hilang kok, yang
beban tadi yang aneh kayak berat kayak apa itu kok kayak wung gitu, kayak 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 saya dicopot gitu. Oh ya alhamdulillah ya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi eh, perasaan saya nggak suka sama Mas Reno masih ada gitu loh. Saya nggak suka gitu. Kenapa juga saya juga loh, kenapa saya nggak suka gitu, ada perasaan nggak suka. Terus Mas Reno memang ya segitu telatennya ya, segitu telaten. Nah, saya kayak berantem sama diri saya, kamu jangan begitu, kamu jangan marah sama dia, dia itu baik sekali sama kamu gitu. Nah, baik sekali sama kamu, itu dia segitu tulus nolong kamu. Nah, Mas Reno ngajarin sama saya, nanti ibu nanti ibu menulis ya, ibu menulis gitu. Iya iya, saya bilang iya, saya akan menulis. Saya udah saya selalu berantem dengan hati saya ya. Jangan dia itu baik banget sama kamu tuh, dia baik banget. Komputer tuh udah dimatiin, dihidupin terus Mas Ren bilang, saya nggak tulis tapi saya ketik, nanti ibu nulis lagi gitu. Tuh saya, dia segitu baik nolong kamu, udahlah itu dia baik, udah pokoknya kamu dia itu baik, kamu harus nurutin itu ya. Nah, iya saya nurutin. Nah, saya ambil kertas itu, saya apa, menurutin apa yang instruksinya Mas Reno itu. Perlahan-lahan yang rasa marah itu hilang gitu, perlahan-lahan hilang gitu. Udah saya pulang, yang ada begitu saya mau pulang, yang ada tinggal rasa nyesel, kenapa aku tadi begitu ya, kenapa saya begitu. Akhirnya pas saya mau pulang istirahat sore itu, saya salaman Mas Reno, saya minta maaf ya, saya nggak sengaja itu, saya nggak niat mau bikin kegaduhan di sini Mas Reno, maaf, saya ya memang itu keluar gitu ya, saya keluar, saya nggak tahu kenapa dia bisa begitu ya. Dengan bijaknya Mas Reno bilang gitu ya, syukur alhamdulillah Bu, dia keluar di sini gitu, syukur alhamdulillah dia keluar di sini, kalau di tempat lain gimana gitu. Oh ya alhamdulillah.